Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita akan membahas kitab Meraih Keberkahan Ramadan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah serta athar salafus salih yang ditulis oleh Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullahu ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita memasuki pembahasan berkaitan dengan berinteraksi dengan Al-Quranul Karim pada poin yang kedua, yaitu mentadabburi Al-Quran. Kemarin kita telah membahas tentang pentingnya membaca Al-Quran dan jangan sampai kita berpaling dari Al-Quranul Karim. Dan pada kesempatan kali ini kita masuk pada halaman 42. Silakan bagi yang memiliki bukunya dibuka di halaman 42. Poin mentadabburi Al-Quran, yakni menghayati Al-Quranul Karim. Kita betul-betul berusaha untuk memahami ketika membaca itu sambil menghayati, memahami maknanya, sehingga iman kita itu bertambah. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan tentang ciri-ciri orang-orang yang beriman itu, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, maka ayat-ayat tersebut akan menambah keimanan kepada mereka. Zadathum iman, akan menambah kepada mereka keimanan. Kenapa? Karena mereka memahami ayat-ayat tersebut. Mereka mentadabburinya, memikirkan maknanya, memahaminya, ya, menghayatinya, meresapinya. Jadi kalau pada pembahasan yang lalu kita itu membahas tentang bahwa kita membaca Al-Quran itu dengan tartil, ya, dengan pelan-pelan sesuai hukum-hukum tajwidnya, tidak buru-buru, ya, tidak cepat-cepat. Maka poin berikutnya adalah mentadabburinya. Jadi dengan membaca dengan tartil dan memahaminya dengan benar, maka Al-Quran itu betul-betul kita hayati ketika membaca itu. Kita bisa meresapi maknanya, kita bisa memahaminya. Nah, kalau misalnya belum bisa bahasa Arab, ya ada terjemahnya, ada terjemah Al-Quran. Kalau mau memperdalam lagi maknanya, ada buku-buku tafsir para ulama yang ringkas-ringkas ada, kitab tafsir As-Sa'di atau Aisarut Tafasir atau kitab tafsir Muyassar dan atau Al-Mukhtasar fit Tafsir. Banyak kitab-kitab para ulama yang menjelaskan makna-makna Al-Quranul Karim. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala di beberapa ayat menjelaskan bahwa Al-Quran itu hendaknya kita tadabburi maknanya, kita pahami maknanya. Kita akan membacakan ayat-ayat yang dibawakan oleh Ustadz Yazid rahimahullah ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Shad, surat yang ke-38, ayat yang ke-29. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab. Inilah sebuah kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu, wahai Nabi Muhammad, yang penuh berkah, agar mereka menghayati makna-maknanya, menghayati ayat-ayatnya, mentadabburi ayat-ayatnya, juga agar orang-orang yang berakal dapat mengambil pelajaran. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Al-Qur'an ini Allah yang menurunkan langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa fungsinya atau kelebihannya apa? Pertama, adalah kitab mubarak yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan kebaikan. Keberkahan, kebaikan yang sangat banyak. Dan apa fungsinya? Liyadabbaru ayatihi, agar mereka itu memikirkan ayat-ayatnya, memahami ayat-ayatnya, merenungkan ayat-ayatnya, menghayati ayat-ayatnya. Jadi tidak sekadar membaca,
Tapi betul-betul menghayati ayat-ayatnya, dibaca, dipahami, direnungkan. Seperti itu. Fungsi dari diturunkannya Al-Quran adalah liyadabbaru ayatihi, agar mereka mentadabburi, menghayati, memahami, meresapi, merenungi makna-makna dari ayat-ayat tersebut. Waliyatadzakkara ulul albab, dan agar orang-orang yang memiliki akal sehat mereka bisa mengambil pelajaran dalam ayat-ayat tersebut. Setelah dia memahaminya, dia ambil pelajaran, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah fungsi diturunkannya Al-Quranul Karim. Kemudian di ayat yang berikutnya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa, surat yang keempat, ayat ke-82. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an, walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Apakah mereka tidak mau mentadabburkan isi Al-Quran? Dan seandainya kalau Al-Quran itu turun dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala, berasal dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka akan mendapati padanya ikhtilaf, ini perbedaan-perbedaan, kontradiksi yang banyak. Ya, ini ayat ini mengingatkan kepada kita, Allah Subhanahu wa ta'ala menegur kita. Kenapa mereka ini tidak mau mentadabburi Al-Quran, menghayati Al-Quran? Padahal ayat-ayatnya itu jelas sekali. Betul-betul menjelaskan kebenaran dengan sejelas-jelasnya, seterang-terangnya. Makanya ini teguran bagi kita. Kenapa tidak mau mentadabburi Al-Quran? Kenapa hanya menjadikan Al-Quran itu sekedar bacaan saja, tidak mau menghayati, memahami ayat-ayatnya, makna-maknanya? Seandainya mereka mengetahui ayat-ayat Al-Quran itu dengan benar, niscaya mereka akan taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seandainya mereka mentadabburi Al-Quranul Karim, maka akan mantap keimanan mereka. Nah, dan Al-Quran ini betul-betul berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga ayat demi ayatnya itu tidak ada yang saling bertentangan, tapi satu dengan yang lain itu saling menguatkan. Ya, saling menguatkan. Maka seandainya kata Allah Subhanahu wa taala, walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Seandainya Al-Qur'an ini berasal dari selain Allah Subhanahu wa taala, niscaya mereka akan mendapati adanya kontradiksi dengan ayat satu dengan yang lainnya. Tapi ayat Al-Qur'an ini turun dari Allah Subhanahu wa taala, berasal dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga enggak ada yang kontradiksi itu. Nah, kalau ada ayat yang seolah-olah bertentangan dengan ayat yang lain, berarti kita belum pahami ini. Nah, garis merahnya itu belum kita pahami, berarti kita belum mentadabburinya dengan benar. Kalau kita memahami ayat itu dengan benar, pasti semuanya akan saling menguatkan. Nah, itu. Kemudian ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih. Jadi kitab Al-Quran ini kami telah menurunkannya kepada engkau wahai Nabi Muhammad, mubarakun, dia itu betul-betul penuh dengan keberkahan, diberkahi Al-Quran ini. Al-Qurannya sendiri berkah, syariat-syariat di dalamnya berkah, dan orang-orang yang mau mengambil pelajaran dari Al-Quran, membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, dia akan mendapatkan keberkahan juga. Fungsinya apa? Liyadabbaru ayatihi, yaitu agar mereka mentadabburi ayat-ayatnya, ya, memahami ayat-ayatnya, menghayati ayat-ayatnya. Ini surat Shad ayat ke-29 yang sebenarnya telah diturunkan, telah dibawakan tadi. Ya, ini mungkin wallahu a'lam, cetakannya mungkin salah cetak atau gimana. Dan jelas ini dua ayat yang sama sudah kita bacakan tadi, cuma Ustaz Yazid membawakan dua kali. Nah, maksudnya cukup satu saja ini, wallahu a'lam. Sama-sama di surat Shad, surat ke-38 ayat ke-29. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Muhammad, surat yang ke-47 ayat ke-24. Ya. Allah berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'ana
am 'ala qulubin aqfaluha. Ini mirip dengan surat An-Nisa tadi. Ya, yang artinya apakah mereka tidak mau menghayati Al-Qur'an, mentadabburi Al-Qur'an, ataukah hati mereka sudah terkunci? Jadi kenapa mereka tidak bisa memahami Al-Qur'an? Apakah karena hati sudah terkunci, tidak bisa mendengarkan nasihat-nasihatnya, tidak bisa memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak menjalankan perintah-perintah Allah, tidak menjauhi larangan-larangannya? Afala yatadabbaruna al-Qur'an? Mengapa mereka tidak mau mentadabburi Al-Qur'an? Imam Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan, ayat di atas adalah dalil atas wajibnya mengetahui makna-makna dari ayat-ayat Al-Quran. Jadi wajib kita memahami arti dari Al-Quranul Karim, itu wajib hukumnya. Karena memang fungsinya untuk ditadabburi, fungsi Al-Quran diturunkan untuk dipahami. Sehingga wajib untuk memahami arti-arti dari ayat-ayat tersebut. Juga dalil bahwa membacanya dengan tartil, dengan pelan-pelan, ya, itu jauh lebih baik daripada membaca cepat. Mengingat tadabbur itu tidak akan tercapai dengan membaca cepat. Ya, ini kalau kita mau mentadabbur Al-Quran, ya mungkin kita cepat-cepat. Ya, pelan-pelan aja lebih nyaman. Wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum yakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Nah, dengan tartil sambil dipahami ayatnya, itu akan lebih meresap dalam hati kita. Ya, lebih mudah untuk kita pahami daripada kita membacanya cepat. Wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum yakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Itu buru-buru seperti itu, ya, terburu-buru. Nah, jadi tidak bisa memahami dengan benar. Kalau mentadabburi, membaca dengan tartil, maka akan lebih mudah untuk memahaminya. Nah, jadi Imam Al-Qurtubi tadi mengatakan ayat ini juga dalil bahwa membacanya dengan tartil itu jauh lebih baik daripada membaca dengan cepat. Mengingat tadabbur itu, memahami, menghayati ayat-ayat Al-Quran itu tidak akan tercapai dengan membaca cepat, kata beliau. Disebutkan dalam kitab beliau Al-Jami' li Ahkamil Quran. Nah, kemudian ini perkataan Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah ta'ala, ya, yang sebenarnya itu dinukil nanti dari kitab Al-Ilmu Fadluhu wa Syarafuhu min kalami Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, karya Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullah, di halaman 262. Kita akan bacakan, ya. Beliau mengatakan, tidak ada sesuatu yang lebih bermanfaat bagi hati selain membaca ayat-ayat Al-Quran dengan tadabbur dan tafakkur. Ya, membaca Al-Quran dengan tadabbur, menghayati maknanya dan memikirkannya, tafakkur, memikirkannya. Sebab hal ini mengumpulkan semua kedudukan orang yang sedang berjalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, keadaan orang-orang yang mengamalkan ilmunya, dan kedudukan orang-orang yang bijaksana. Hal inilah yang mewariskan rasa cinta, rindu, takut, harap kembali kepada Allah, tawakal, ridha, menyerahkan diri, syukur, sabar, dan segala keadaan yang dengannya hati menjadi hidup dan sempurna. Iya, betul, ikhwan. Kalau kita membaca Al-Quran dengan tadabbur, Allahu Akbar, hati itu rasanya masuk gitu. Masuk ke dalam hati, kemudian kita hayati dengan benar. Misalnya di ayat-ayat berkaitan dengan kesabaran, tawakal kepada Allah. Ya, Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Itu. Jadi mantap dalam hati itu. Betul-betul kita sadari bahwa gak akan ada yang menimpa kita kecuali yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan. Allah lah penolong kita semuanya. Sehingga kita hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita orang-orang yang beriman. Jadi kata beliau,
Hal inilah ya, dengan membaca dengan tadabbur, ya, tafakkur, menghayati, memikirkan makna-maknanya, ini akan mewariskan rasa cinta kita, rasa rindu terhadap surga, takut dari neraka, takut dari azab Allah, berharap mendapatkan ampunan Allah, kembali kepada Allah, tawakal, menyerahkan semuanya kepada Allah, ridho dengan takdir-takdir yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, ridho dengan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berserah diri, bersyukur, sabar, dan segala keadaan yang dengannya hati menjadi hidup dan sempurna. Betul ikhwan. Kalau kita membaca Al-Quran dengan tartil, membaca Al-Quran dengan tadabbur, maknanya masuk ke dalam hati kita. Betul-betul sama seperti yang Allah Subhanahu firmankan tadi. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana. Jadi orang-orang yang beriman itu kalau dibacakan ayat-ayat Allah, maka ayat-ayat tersebut akan menambah keimanan mereka. Karena mereka memahami dengan baik, memahami dengan benar, mentadaburi ayat-ayat tersebut. Seandainya manusia mengetahui apa yang terdapat dalam membaca Al-Quran dengan tadabbur, maka ia akan lebih menyibukkan diri dengannya daripada selainnya. Apabila ia melewati ayat yang dibutuhkannya untuk mengobati hatinya, maka ia akan mengulang-ulangnya meskipun sampai 100 kali, walaupun ia menghabiskan satu malam. Ya, semalam suntuk dia menghabiskan membaca Al-Quran, kan dia memahaminya, menikmatinya. Membaca Al-Quran dengan memikirkan dan memahaminya lebih baik daripada membacanya sampai khatam tanpa mentadaburi dan memahaminya. Dan itu lebih bermanfaat bagi hati dan lebih membantu untuk memperoleh keimanan dan merasakan manisnya Al-Quran. Membaca Al-Quran dengan memikirkannya adalah pokok kebaikan hati. Inilah ya fungsi dari mentadaburi Al-Quran, membuat hati kita itu lebih hidup. Karena kita paham apa yang kita baca. Dan ini butuh proses ya. Yang belajar bahasa Arab, alhamdulillah langsung paham, itu alhamdulillah, nikmat yang luar biasa. Tapi yang tidak bisa atau belum bisa mempelajari bahasa Arab, ya ada terjemahnya sekarang. Baca ayatnya, baca terjemahnya, baca ayatnya lagi dengan mentadaburinya. Wah, masuk itu. Dan bisa itu sebenarnya kalau kita meniatkan sungguh-sungguh betul-betul memahami ayat Al-Quran, sering-sering baca terjemahnya, itu sudah bagus terjemahnya yang ditulis oleh Depak ya, Kemenak itu. Dan itu sudah luar biasa artinya. Nah, tapi kalau mau lebih dalam lagi, ya silahkan membaca kitab-kitab tafsir para ulama. Nah, ini tadi keterangan tadi disebut dalam kitab Al-Ilmu Fadluhu wa Syarafuhu min Kalamil Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, karya Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullahu ta'ala. Kemudian Ustaz Yazid rahimahullah ta'ala melanjutkan, mentadaburi Al-Quran merupakan obat bagi penyakit hati. Hal ini sebagaimana nasihat Ibrahim Al-Khawwas rahimahullahu ta'ala, bahwa membaca dan mentadaburi Al-Quran adalah obat dari penyakit hati. Beliau, yaitu Ibrahim Al-Khawwas rahimahullah, mengatakan, dawa'ul qalbi khamsatu asya'in, qira'atul Qur'ani bit-tadabbur, wa khala'ul batni, wa qiyamul layli, wa tadarru'u 'inda as-sahari, wa mujalasatus salihin. Obat penyakit hati itu ada 5. Yang pertama, membaca Al-Quran dengan tadabbur. Yang kedua, mengosongkan lambung, yakni banyak berpuasa. Yang ketiga, qiyamul lail atau salat tahajud. Yang keempat, bertadarru', merendahkan diri kepada Allah Azza wa Jal di waktu sahur. Dan yang kelima, berkumpul dengan orang-orang saleh. Ini disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran dan kitab Al-Adhkar, dan Abu Nuaim juga meriwayatkan di kitab Hilyatul Awliya. Demikian pula Ibnul Jauzi rahimahullah di kitab Sifatus Safwah dan Dhammul Hawa dan yang lainnya. Nah, ini kalau kita tahu ini biasanya yang disebut dengan tombo ati. Iku 5 perkara nih. Tombo ati itu ada 5 perkara. Ya, maca Quran sak manane, ini baca Quran dan dengan tadabbur. Ya. Kemudian berpuasa,
Salat wengi lakoni kan gitu ya. Ya, membaca malam dijalankan. Ya, kemudian merendahkan diri berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu sahur. Ya, kemudian wong kang soleh kumpulono kan gitu. Orang-orang soleh itu dikumpuli, maksudnya berkumpul bersama, berteman dengan orang-orang soleh, karena itu yang akan meningkatkan keimanan kita. Nah, jadi tombok hati atau obat hati itu pernah dikatakan oleh Imam Ibrahim Al-Khawas yang disebutkan dalam kitab-kitab yang telah kita sebutkan tadi. Jadi baca Al-Quran, berpuasa di siang hari, ya, kemudian qiyamul lail, salat tahajud, kemudian merendahkan diri kepada Allah di waktu sahar, banyak berdoa, istighfar, ya. 6. Kemudian yang kelima, berkumpul dengan orang-orang saleh. Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala mengatakan, andaikan orang-orang itu mau merenungkan Al-Quran, niscaya Al-Quran akan menunjukkan mereka pada semua kebaikan, mengingatkan mereka dari segala hal yang buruk, dan hati mereka pun tentunya akan dipenuhi keimanan dan keyakinan. Juga pasti mengantarkan mereka kepada puncak tujuan dan karunia yang paling mahal, serta akan menjelaskan jalan yang mengantarkan kepada Allah Azza wa Jalla dan surganya. Juga menerangkan hal-hal yang menyempurnakan dan perkara-perkara yang merusak. Nah, juga menjelaskan jalan menuju azab neraka berikut segala sesuatu yang harus diwaspadai. Mereka juga pasti akan dapat mengenal Rabbul Alamin, mengenal Allah Subhanahu wa taala, berikut sifat rububiyahnya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatur alam semesta ini. Mereka juga akan kenal nama-namanya dan sifat-sifatnya, asma was sifat, serta mereka pasti diberi rasa rindu untuk meraih banyak pahala yang melimpah dan ditanamkan rasa takut dari azab yang menghinakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, am ala qulubin aqfaluha. Ya, apakah mereka tidak mau mentadabburi Al-Qur'an, ataukah hati mereka itu terkunci? Artinya, hati mereka itu telah terkunci. Apa sebabnya? Sebabnya karena mereka telah berpaling, mereka lalai, dan bahkan mereka menentang Al-Qur'an. Hati mereka pun dikunci sehingga kebaikan sama sekali tidak dapat memasukinya, dan inilah realitanya, kenyataannya demikian. Ini orang-orang yang mereka berpaling, ya, lalai dan bahkan menentang Al-Quran ketika disampaikan kepada mereka, maka lama-kelamaan hati mereka akan keras dan terkunci bahkan, sehingga dinasihati seperti apapun mereka tidak akan berubah. Keterangan ini disebutkan dalam tafsir As-Sa'di atau tafsir Al-Karimir Rahman fi tafsiri Kalamil Mannan. Nah, Fadilatul Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan, Al-Quranul Karim ini penuh dengan keberkahan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Shad, surat yang ke-38 ayat ke-29, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi. Al-Quran ini adalah kitab yang kami turunkan kepada kepadamu wahai Nabi Muhammad. Dia penuh dengan keberkahan, sangat diberkahi. Agar apa? Agar mereka mentadabburi ayat-ayatnya, mereka memahami ayat-ayatnya. Jadi seorang hamba diberi ganjaran pahala atas ayat yang dibacanya, baik ia memahami maknanya atau tidak memahaminya. Hanya saja tidak sepantasnya seorang hamba membaca ayat-ayat yang diharuskan untuk diamalkan, namun dia sendiri justru tidak paham maknanya. Ya nggak pantas lah. Nah, kita itu kalau betul-betul cinta kepada Allah, maka Al-Quran ini surat yang turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala, pesan-pesan yang turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang memfirmankannya dengan bahasa Arab. Walaupun kita tidak tahu bahasa Arab, maka kita berusaha untuk memahaminya. Maka tidak selayaknya, tidak pantas seorang hamba dia membaca ayat-ayat Al-Quran yang mestinya dia pahami ayat tersebut agar dia bisa mengamalkan, tapi dia tidak mau memahami. Ya, maka hendaknya kita memahaminya, ya.
Lihat. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin melanjutkan, andai saja ada orang yang ingin mengilmui ilmu atau mempelajari ilmu pengobatan misalnya, lalu mempelajari buku-buku medis, maka dia tidak mungkin mendapatkan faedah sampai dia paham maknanya dan gamblang baginya, jelas baginya. Bahkan ia akan mengerahkan segala daya untuk dapat memahami makna-makna di buku tersebut demi untuk dapat mempraktekkannya. Jadi gini misalnya ada orang pengen menjadi dokter, maka dia belajar tentang kedokteran, ya tidak? Dan dia dikasih buku itu, bukunya bahasa Inggris misalnya, dan seringnya bahasa Inggris misalnya. Nah, tapi dia pengen menjadi dokter, dan buku ini banyak sekali obat-obatnya, banyak sekali resep-resep yang sangat manjur untuk menjadi obat. Maka karena keinginan dia ingin menjadi dokter, dia pengen paham tentang pengobatan medis, maka dia betul-betul ingin memahami buku tersebut. Bahasa Inggris, ya dia belajar bahasa Inggris. Dia kursus sana sini untuk bisa paham buku medis tersebut, buku kedokteran tersebut. Sampai dia paham, dipahami, diulang-ulang bacanya, dipahami, dia catat, diamalkan, diracik sesuai dengan petunjuk dari buku tersebut, sehingga dia jadi dokter yang ahli di bidang kedokteran, dan dia bisa menjadi perantara mengobati banyak orang. Manfaatnya besar manfaatnya. Ini dokter, Pak. Nah, kenapa? Bagaimana menurut kita terhadap Al-Quran, ya? Lantas bagaimana menurutmu terhadap Al-Quran, kitab suci Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang padanya terdapat obat bagi penyakit hati sekaligus nasihat bagi umat manusia. Lantas ada seorang hamba yang membacanya tanpa mentadaburinya, tanpa memahami mana-mananya. Oh, ya mestinya jangan sampai terjadi demikian. Al-Quran ini Allah berikan sebagai obat segala penyakit, Pak. Syifa'un min kulli da', ini sifat dari segala obat dari segala penyakit, bahkan penyakit hati. Bisa mengobati manusia, ya, bisa juga menyadarkan manusia, ya, memperbaiki kehidupan mereka dalam kehidupan dunia dan di akhiratnya. Manfaatnya besar. Loh, kenapa nggak mau mentadaburinya? Bahasa Arab, udah belajar bahasa Arab, sungguh-sungguh belajarnya. Sebagaimana dokter tadi, dia sungguh-sungguh loh belajar. Nah, kadang gini nih, ini harus koreksi kita ini, ya. Kita tuh kadang urusan dunia, semangat menggebu-gebu. Pengen kerja di sana, di sana bahasa Jepang, belajar bahasa Jepang, kursus sana sini, biar bisa ke sana. Saya pengen ke Cina, bahasa Mandarin, saya harus belajar bahasa Mandarin, les sini, privat sini, sungguh-sungguh, sehingga dia sukses di sana. Tapi masalah Al-Quran kok nggak ada yang gerak itu, kok semangatnya itu loyo itu. Nah, ini koreksi kita. Kenapa kita nggak mau? Ya, belajar bahasa Arab sungguh-sungguh. Pahami, walaupun lama, susah, jalanin aja. Tapi lama-lama itu yang kelihatannya bertahun-tahun, tapi kalau udah dapat manfaatnya besar, akhi. Kalau kita sudah paham bahasa Arab, ya, mentadaburi Al-Quran, itu enak baca Al-Quran itu. Ya, kita bisa memahaminya sendiri, bisa mengajarkan kepada orang lain. Yang terpenting nanti diamalkan. Nanti akan ada pembahasannya sama Ustaz Yazid rahimahullah ta'ala. Jadi Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di sini menasihati, ya, kita jangan sampai kita itu kok malah lebih mementingkan kedokteran dulu. Dokter aja semangat belajar kok, baca kitab, buku-buku mereka, referensi mereka, rujukan mereka, walaupun bahasa Inggris, walaupun bahasa apapun, bahasa Cina sekalipun, bahasa Mandarin sekalipun, ya, kalau resepnya bagus dan bermanfaat, ya mereka pelajari. Pelajari bahasanya, cari penerjemah. Apa ini, Pak, terjemahnya? Saya pengen memahami buku ini. Jos ini. Buat resepnya jadi. Itu manfaat. Al-Quran demikian. Mestinya kita itu terhadap Al-Quran demikian. Ini Al-Quran ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Pesan dari Allah itu untuk saya apa ini? Nah, gitu loh. Nah, bahasa Arab ini. Ada terjemahnya. Alhamdulillah pemerintah kita sudah menyediakan penerjemahan yang resmi, yang betul-betul bagus terjemahnya. Ya, kalau antum mau memperdalam lagi, baca kitab-kitab tafsir. Sudah ada terjemahnya juga, buku-buku tafsir. Pahami, terus. Pahami dengan benar.
Harus ada pergerakan ini untuk memahami Al-Qur'anul Karim. Ya ini membaca tahsin halaqah tahsin udah banyak. Nah, tinggal halaqah tafsir Quran ini yang betul-betul menafsirkan Al-Quran dengan benar ya. Nah, sesuai dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, oleh karena inilah para sahabat dahulu radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhai mereka semuanya, mereka tidak melewati 10 ayat sampai mereka mempelajari kandungannya, baik keilmuan maupun pengamalannya. Jadi seseorang tetap mendapatkan pahala dan ganjaran atas ayat Al-Quran yang dibacanya, baik dia paham maknanya ataupun tidak. Hanya saja hendaknya ia mengarahkan segala kemampuannya demi memahami makna-makna Al-Quran tersebut. Ya, semua kerahkan. Kalau mau harus belajar bahasa Arab. Kalau mau harus datang setiap hari belajar tafsir Al-Quran, ya datang, belajar. Kalau memang harus menyimak di YouTube tentang ayat-ayat Al-Quran, ya pelajari, beli kuota, gitu loh. Ada kesungguhan, ya. Dan harusnya ia mendapati makna tersebut dari kitab-kitab para ulama yang kredibel, yang memang ahli dalam bidangnya. Semisal tafsir Ibnu Jarir, tafsir Ibnu Katsir dan selainnya. Nah, ini juga poin penting yang disampaikan oleh Al-Ustadz oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab Fatawa Al-Mar'ah halaman 225 sampai 226, yang kumpulan ini buku ini dikumpul dan disusun oleh Syekh Muhammad Al-Musnid. Nah, ini poinnya tadi, kita harus memahami Al-Qur'anul Karim. Ya, mentadabburinya. Yang paling bagus ya belajar dari terjemahnya, kalau nggak bisa bahasa Arab ya terjemahnya, dan juga membaca kitab tafsir para ulama yang memang kompeten atau kredibel, thiqah, dan memang ahli di bidangnya. Sebutkan di sini tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, tafsir Imam Ibnu Katsir, ya, dan juga tafsir yang lain, Aisarut Tafasir itu juga bagus, tafsir As-Sa'di juga bagus. Nah, ringkas-ringkas itu. Al-Muyassar, tafsir Al-Muyassar itu bagus juga, ringkas sekali. Al-Mukhtasar fi Tafsir itu juga bagus. Dan biar apa? Biar kita paham, betul-betul paham. Ya, para sahabat tadi disampaikan bahwa mereka itu baca Al-Quran itu 10 ayat. Mereka pahami 10 ayat itu artinya apa, maknanya apa, lalu mereka kalau ada yang perlu diamalkan. Maksudnya kalau ayat itu berkaitan pengamalan ya diamalkan, ya dihayati itu. Dan setelah itu baru nambah yang lainnya. Nah, ini metode yang paling bagus. Nah, sekarang kita beralih pada poin berikutnya, yaitu beberapa faedah dari mentadaburi Al-Qur'anul Karim. Yang pertama, dengan mentadaburi Al-Qur'anul Karim, memahami ayat-ayat Al-Qur'an, maka kita akan mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengetahui keagungannya, kekuasaan dan keagungannya, serta menikmati memandang Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. yakni kalau kita lihat ayat-ayat Al-Qur'anul Karim berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala itu sangat banyak sekali. Ya. Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan dirinya melewati ayat-ayat tersebut. Ya. Al-Fatihah aja, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Allah itu siapa? Allah itu Rabbil alamin. Allah itu Tuhan yang menciptakan, mengatur, memiliki, menguasai alam semesta. Langit, bumi, dan semuanya ini milik Allah. Allah yang menciptakannya, Allah yang mengaturnya. Ar-Rahmanir Rahim. Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang. Allah yang merahmati hamba-hambanya, menyayangi hamba-hambanya. Ya, sehingga kita memiliki rasa cinta di saat itu. Maliki yaumiddin. Allah yang menguasai hari pembalasan kelak. Semua kita akan meninggal dunia, kita akan dipertanggungjawabkan dan akan dibalas semua amal kita, dan nanti pada hari kiamat nggak ada yang menjadi raja kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah saja.
Ya, orang-orang yang sekarang menjadi presiden, menjadi raja, menjadi ratu, menjadi menteri, menjadi apapun jabatan mereka, nanti ketika di akhirat mereka sama sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada raja saat itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka betul-betul kembali kepada Allah. Betul-betul akan dipertanggungjawabkan semua amalnya dengan seadil-adilnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini kita semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Merasakan keagungannya. Nah, kita baca ayat kursi, sering kita baca kan? Dalam banyak kesempatan kita baca ayat kursi. Coba antum pahami ayat kursi itu, Pak. Ayat kursi luar biasa. Tidak hanya ditempel di tembok-tembok saja. Sebagian rumah ditempel di tembok. Pahami ayatnya itu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah itu tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah saja. Satu-satunya Tuhan yang berhak untuk disembah. Tauhid, beribadah kepada Allah, jauhi kesyirikan. Jangan menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Al-Hayyul Qayyum, Allah lah yang maha hidup dan maha mengurus hamba-hambanya. Dan lain sebagainya, dan seterusnya. Itu ayat-ayat Allah yang kalau kita mentadaburi Al-Quran tersebut, ayat-ayat tersebut, maka kita akan semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, merealisasikan penghambaan diri dengan sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi betul-betul kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, tunduk patuh berserah diri kepadanya. Yang ketiga, mentarbiyah akal manusia, yakni mendidik akal manusia menjadi cerdas. Karena Allah Subhanahu wa taala menyampaikan beberapa ayat, banyak-banyak ayat itu ada syariat di situ, ada perintah, ada larangan. Ya agar kita berpikir, oh bagus juga ternyata syariatnya. Ternyata betul Islam itu mengajarkan ini karena itu baik untuk kita. Islam melarang ini itu karena memang itu buruk untuk kita. Ya. Untuk biar kita semakin akal kita, otak kita itu semakin cerdas. Akal kita semakin sehat. Allah juga menyampaikan tentang tanda-tanda kekuasaannya di langit dan di bumi. Ya, semua makhluknya Allah sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, biar akal kita itu berpikir tentang alam semesta ini bahwa ternyata luar biasa. Ya, Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ya, mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi ini. Alam semesta ini. Dan mereka orang-orang ulul albab itu mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, ya Rabb kami, Engkau tidak menciptakan ini semuanya itu dengan sia-sia. Pasti ada tujuan yang baik. Nah, kemudian yang keempat, menjadi obat bagi penyakit hati. Jadi penyakit hati itu banyak. Kekufuran, kesyirikan, sombong, pelit, kedit, iri, itu diobati, dipangkas, ya, meremehkan orang, itu, ya, dan lain sebagainya. Penyakit-penyakit hati, kerusakan dalam hati itu dibersihkan dengan Al-Quranul Karim. Nah, yang kelima, mendapat banyak sekali ganjaran, pahala, dan keuntungan yang melimpah. Keenam, diberikan hidayah. Jadi ganjaran pahala ya, karena membaca Al-Quran, mentadaburinya. Ya, keuntungan yang melimpah karena kita memahami ini ilmu semua. Al-Quran itu ayat-ayatnya ilmu, penuh dengan ilmu. Makanya kalau kita hadir di tafsir kajian tafsir Al-Quranul Karim, kadang dalam satu pertemuan itu cuma satu ayat disampaikan. Karena ayatnya begitu luas ternyata maknanya. Berjajar sampai ke permasalahan-permasalahan yang sangat detail dalam kehidupan kita. Ya, jadi itu semuanya menjadi keuntungan yang melimpah bagi kita. Yang keenam, diberikan hidayah, taufik, cahaya, kelapangan, dan ketentraman. Hidayah petunjuk, karena Al-Quran ini petunjuk bagi kita dalam menjalani kehidupan kesehari-harian kita, mengenal halal dan haram, bagaimana berinteraksi dengan suami, berinteraksi dengan istri, berinteraksi dengan anak, dengan ayah, ibu, ya, dengan masyarakat, dengan fakir miskin, semua dijelaskan dalam Al-Quran Al-Karim. Ya,
sehingga kita mendapatkan hidayah, taufik, cahaya, terang benderang hidup ini. Kelapangan dan ketentraman, ya. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah hanya dengan zikir kepada Allah, mengingat Allah, maka hati kita itu akan tentram, tenang. Yang ketujuh, nama-nama yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, dinaungi oleh para malaikat, diturunkan sakinah dan rahmat, serta dijaga dari setan. Ya, namanya maksudnya itu orang yang mempelajari Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an, ya, itu namanya itu akan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memuliakan dia. Allah akan memuji-mujinya di hadapan para malaikat. Nah, ini sebenarnya ini dinukil dari kitab Fathur Rahman fi Bayani Hajril Quran, halaman 212. Nah, Fathur Rahman fi Bayani Hajril Quran. Nah, poin yang ketujuh ini sebenarnya berasal dari sebuah hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Nah, tidaklah suatu kaum itu berkumpul di rumah-rumah Allah, di masjid, ya. Mereka membaca Al-Quran, membaca kitab Allah, dan mereka mempelajarinya, baca, kemudian dipelajari maknanya, dijelaskan halal haramnya, ya, kajian, ya, mentadaburi Al-Quran, ya. Kecuali mereka tidak melakukan itu, kecuali illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan. Dari sakinah ini ketenangan dalam hatinya. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan rahmat akan meliputi mereka, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa hafathumul malaikah, malaikat pun mengelilingi mereka, dinaungi oleh para malaikat. Malaikat itu cinta kepada orang-orang yang rajin datang di kajian, rajin mempelajari Al-Quran. Mereka mencari orang-orang tersebut, maka malaikat itu cinta kepada mereka, dan mereka hafathumul malaikah, meliputi, mengelilingi orang-orang yang mempelajari Al-Quran, mentadaburinya. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Nah, ini. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebutkan itu nama-nama orang yang hadir di kajian itu. Allah akan puji-puji mereka di hadapan para malaikat yang ada di sisinya. Allahu Akbar. Fulan bin Fulan, Ahmad bin Fulan, Muhammad bin Fulan, Abdullah bin Fulan, Umar bin Fulan, Aisyah bin Fulan, binti Fulan. Nah, ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh, datang tuh ke kajian, tuh belajar kajian di situ. Allah muliakan mereka. Allahu Akbar. Ini manfaat dan faedah dari mempelajari Al-Quran, mentadaburinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk bisa mentadaburi Al-Quran. Baik, barangkali sampai sini aja kesempatan kali ini, kita cukupkan. Nanti insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan mempelajari poin berikutnya, yaitu bagaimana cara mentadaburi Al-Quran. Bagaimana caranya mentadaburi Al-Quran itu bagaimana? Nanti Ustaz Yazid rahimahullah ta'ala akan menjelaskan tentang cara-caranya, sangat panjang sekali, ya, luar biasa beliau. Ya, ada 5 poin, tapi panjang-panjang nih. Ada 5 poin. Nah, bagaimana cara mentadaburi Al-Quran itu secara garis besar ada 2, ya, melalui pertama kapasitas keilmuan, dan yang kedua melalui praktek, ya, itu nanti rincinya seperti apa, ya. Yang poin yang kedua itu, yang praktek itu nanti, ya, menurut cara-cara berikut itu ada 5 cara. Wah, ini luar biasa beliau menyampaikannya. Nanti akan disebutkan kisah-kisah para ulama, para sahabat ketika mereka mentadaburi Al-Quran itu seperti apa. Nah, Masya Allah. Insya Allah nih, sekarang kita cukupkan sampai sini aja dulu, biar nggak terlalu panjang. Ya, ini kita sampai pada halaman 47. Nah, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.